Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, kayaknya panjenengan tidak pada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid atau fi hadzal musalla al-Kautsar syarika Bitrul Pertamina li ada'i salati zuhri jama'atan. Wasallahu an yataqabbala salatana wa yataqabbala du'aana innahu sami'un qaribun mujibud da'wah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil syarif, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Apa kabar panjenengan bapak-bapak semuanya? Sehat, alhamdulillah. Teriring syukur dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita di rumahnya ini di Musholla Al-Kautsar PT Pertamina Persero. Semoga sholat zuhur yang baru kita tunaikan, kita tegakkan, diterima Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita, doa-doa, obsesi kebaikan kita Allah permudah semuanya. Amin. Dan semoga pertemuan kita bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu jamaah siang hari ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Teriring mari kita sampaikan selanjutnya salawat salam kita keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beliau dan juga tidak ketinggalan kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada muridnya sahabat tabi'in dan muridnya tabi'in tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum dan siapa yang mengikuti mereka bi ihsanin dengan kebaikan ila yaumiddin sampai hari kiamat. Mudah-mudahan nanti kita dengan izin dari Allah bisa mendapat syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Amin ya mujibas sa'ilin. Topik kita pada hari ini adalah kaifa yasta'iddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu liqudumi syahri Ramadan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Kurang lebih 18 hari lagi atau 19 hari lagi, 2 pekan lebih dikit. Mudah-mudahan bapak-bapak diaminkan doa saya, kita panjang umur, bisa memaksimalkan Ramadan yang sebentar lagi datang. Sedikit pengantar dari saya, mungkin belum lama hilang dari ingatan kita, pandangan kita, pendengaran kita. Ada teman-teman bapak yang mungkin satu divisi, atau tetangga kita, atau teman bapak satu kantor,
Allah panggil sudah mendahului kita. Benar? Orang tua kita, mungkin keluarga kita, orang yang kita cintai. Tetapi pada siang hari ini, waktu ini, detik ini, Allah masih berikan itu kesempatan kepada kita, anugerah yang luar biasa. Tentunya harapan kita, doa kita kepada Allah, semoga Allah berikan kesempatan kita pada bulan Ramadan ini menjadi yang lebih baik dari bulan-bulan yang lalunya atau tahun-tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Apa saja yang dipersiapkan Rasulullah dan para sahabat menjelang atau untuk menghadapi kedatangan bulan Ramadan, ada 4 hal, saudara-saudaraku kaum muslimin. Saya akan catat di sini. Yang pertama, persiapan yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah tentunya adalah i'dadur ruh. Apa Bapak? I'dad ruh, persiapan jiwa, ruh, hati untuk menyongsong Ramadan. Ini nanti kita akan jabarkan satu-satu. Yang kedua, i'dad al-ilm. Apa Bapak? Kita baca i'dadul ilmi. Ayo semuanya. I'dadul ilmi. Yang pertama i'dadur ruh. Ayo. I'dadul ruh. Yang kedua i'dadul ilm. I'dadul ilm. Yang ketiga i'dadul mal. Ayo. I'dadul mal. Baru yang keempat i'dad al-jism, i'dadul jismi. Inilah 4 hal yang kita telaah dari perjalanan para sahabat dan Rasulullah ketika mau menjelang Ramadan. 4 hal ini. Pertama, i'dadur ruh, mempersiapkan ruh, persiapan mental. Sehingga begitu kita datang masuk bulan Ramadan, tak ada yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Seolah-olah Ramadan bukan menjadi beban, tapi menjadi sebuah kenikmatan bagi kita. Ruh, mental itu perlu disiapkan hati. Mulai dengan buka-buka lagi Pak Quran. Pemanasan. Seperti Bapak punya kendaraan, itu kalau langsung digas pagi, tak ada jeda 1 menit, 2 menit, langsung itu di tengah jalan dedet. Begitulah orang ketika tidak ada pemanasan ruh jiwanya, kemudian masuk Ramadan, dia merasa berat. Ya. Kadang-kadang malu juga kita disut oleh TV. Bagian ruangan-ruangan tertentu PNS, begitu hari Ramadan, kosong kabeh disut. Alasannya apa? Ramadan pertama. Goib semua absen. Datang jam 12, jam 11. Karena orang ini menjadikan mungkin tak persiapan hatinya. Kalau Ramadan itu adalah sesungguhnya kejadian-kejadian besar dalam sirah pernah terjadi di bulan Ramadan. Perang Ainul Jalud, Islam melawan bangsa Tatar, dimenangkan oleh Allah muslimin di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan, banyak terjadi peristiwa. Nuzul Quran di bulan Ramadan. Persiapan hati kita, apa saja yang bisa merubah jiwa kita menjadi baik, boleh hari ini berazam, bertekad untuk mempersiapkan itu. Mulai ya Bapak, Qurannya. Ada jeda waktu, kita sholat dulu. Mulai besok percepat 5 menit, 10 menit sebelum azan, buka lagi Quran tilawah 1 ayat, setengah ayat, zikir kepada Allah. Sholat sunnah duhanya, ya kan? Tahiyat masjid, ba'diyah, qobliyah, giving, bersedekahnya, mulai puasa-puasa sunnah, mental siapkan itu. Sehingga begitu nanti kalau ada program tarawih, imamnya dipakai yang banyak hafalannya, suaranya bagus, kita nggak merasa berat. Karena bulan Ramadan itu bulan Quran. Tak mungkinlah seorang imam itu menjadi pemimpin ketika mengimami sholat tarawih yang dibaca hanya ayat-ayat berputar juz 30. Inna a'tainakal kautsar atau qul huwallahu ahad. Pasti ayat-ayat yang berbeda. Kalau orang hatinya sudah siap, saudara-saudaraku yakin dia akan menikmati bacaan imam itu. Benar. Tapi kalau tidak siap, istilah orang Jawa, gereng jamaah. Diingat itu imam secara bahasa tidak langsung.
Dahm namanya. Dahmnya ini nyambung. Terutama yang di sini. Nanti di pojok sana. Itu imam udah keras ya. Karena jamaah ini tidak persiapan hatinya sebelum Ramadan. Dengarkan, apalagi yang dibaca ayat-ayat, Masya Allah, menyentuh dengan orang-orang yang memang kuasa dia untuk memberikan tadi hafalan-hafalan dengan baik. Allahu Akbar. Di mana lagi kalau nggak di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu sejarahnya Quran diturunkan. Tidak perlu persiapan mulai sekarang lah Pak, besok, mulai sekarang nanti. Bangun lagi lebih cepat. Kalau kita subuh kan itu jam setengah 5 lewat 7 sekarang. Bangun mungkin jam 4 pasang. Sholat kita mulai pelan-pelan. Enak. Ya. Baca Quran sebelum berangkat kantor. Udah mulai sekarang, start. Ibaratkan tadi kita punya kendaraan mesin atau olahraga, Bapak langsung stop. Itu kaget hari pertama. Makanya banyak ya gak masuk kantor. Seolah-olah puasa jadi kambing hitam. Padahal kambing hitamnya sudah dikurbankan di Idul Adha. Ini ruh. Rasulullah minimal mengajarkan itu dalam doanya yang maksud. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna 2 bulan. Rasul berarti mempersiapkan ruh itu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajabmu, Sya'banmu. Temukan kami, panjangkan kami, sampaikan usia kami ke Ramadan. 2 bulan berarti persiapan. Ya, pemanasan itu. Orang lomba lari, maraton, tidak ada persiapan, jantung Pak. Begitu. Maka Ramadan itu bukan bulan untuk malas, produktif. Diatur, ditata sedemikian rupa. Yang kedua, persiapan yang tidak kalah pentingnya dengan persiapan hati adalah i'dadul ilm, persiapan knowledge, pengetahuan yang berputar sekitar nanti hukum-hukum tentang Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan adalah ibadah, bahkan dia adalah rukun Islam yang berapa? Yang ketiga, perlu ilmu. Ibadah itu perlu ilmu. Wallah, perlu ilmu. Kalau tidak, orang yang beribadah tak ada ilmu dasar-dasar, dia berbeda Pak kualitasnya. Solat, onda husuk dia. Sujud terlalu cepat. Puasa, kalau tidak ada ilmunya, mengikuti pada umumnya orang puasa mungkin. Sehingga Rasulullah pernah menyindir dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ya. Berapa banyak kam min sha'imin, pirang-pirang wong ingkang poso. Betapa banyak orang yang berpuasa. Ya. Laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari puasa itu illal ju' wal 'atas, kecuali rasa lapar dan dahaga, haus, ngorong bahasa Jawa. Ngelak. Karena apa? Tidak disiapkan itu. Masih puasa, caci maki orang, ngata-ngatai orang, mumpat orang, marah-marah, mengurangi nilai puasa, berbohong. Persiapan tentang itu. Saya sarankan kita semua mengingatkan saya dan kita semua jemaah, bukan bermaksud menggurui tapi mengingatkan saja. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Buka lagi kalau yang punya private library, maktabah fardiyah, perpustakaan pribadi di rumah, ambil perpustakaan itu judul buku khusus tentang fikih. Baca-baca panjenengan tentang seputar Ramadan lagi. Kalau nggak punya, akhir tahun, akhir bulan ini gajian, beli ke Gunung Agung atau Wali Songo buku fikih. Saya referensikan buku fikih Dr. Said Zafiq, ulama dari Azhar, fikih sunnah. Kalau mau yang spesifik, fikih siam Dr. Yusuf Kordowi yang lebih terperinci tentang puasa tok, ambil itu terjemahnya saja. Ya, menabung untuk menambah wawasan kita, menabung ilmu. Fikih sunnah itu komplit. Kalau fikih sunnah itu fikih ibadah, muamalah semua. Kalau hanya mau berkisar fikih siam tentang puasa tok, semua sekitar puasa dibahas, baik itu puasa Ramadan, puasa sunnah dan seterusnya. Ambil terjemahan buku fikih siam atau fikih puasa Dr. Yusuf Kordowi. Bisa Bapak beli di toko-toko buku Islam atau di pameran buku. Mulai buka-buka lagi. Sekisar tentang
ilmu yang berkait tentang rukun. Puasa itu ada rukunnya. Bapak, saya mau tanya sedikit lah. Jangan etok-etok supi panjenengan, jangan pura-pura lupa. Apa pengertian rukun dalam agama kita? Rukun. Bahwa puasa itu perlu persiapan ilmu. Di antara ilmu puasa itu kita tahu rukun puasa. Apa rukun? Sesuatu yang harus kita kerjakan, kalau tidak sah ibadah itu. Itulah rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Rukun puasa itu ada 2. Persiapan tidak sekali. Niat dan imsak. Apa Pak? Niat. Semua ulama sepakat bahwa ibadah puasa Ramadan harus dilakukan dengan niat. Ini sepakat, tidak ada yang berbeda. Perbedaannya adalah kaifiat tentang niat itu. Bagaimana cara niatnya? Itu tak yang berbeda. Boleh barang-barang habis sholat, habis itu di masjid kita sholat witir, dipimpin imam, nawaitu, boleh ikuti, mangga. Boleh juga ketika kita makan, mau sahur, santap di meja hidangan dengan istri anak-anak, berdoa mau niat puasa Ramadan, boleh. Yang jelas semua ulama sepakat kalau nggak niat nggak sah. Adapun cara kaifiat berniat berbeda pendapat. Enak kalau begitu. Bukan bid'ah, enggak bid'ah. Karena kita tuding orang yang kemudian orang awam yang dipimpin imam, kemudian kita bilang tembak bid'ah, terlalu dini kita menyalahkan saudara kita. Jadi semua sepakat puasa itu dengan niat. Harus membedakan puasa yang wajib Ramadan dengan sunnah, harus dengan niat. Tetapi ulama berbeda pendapat kaifiat tata cara di lapangan dengan niat itu. Enak kalau begini gitu. Mau silah, apalagi orang-orang awam yang nggak tahu. Mau kalau sudah levelnya tahu, terserah Bapak. Mau ikut yang begitu nanti di rumah boleh. Yang jelas Rasulullah mengatakan, semua ulama sepakat dengan berdasarkan hadis ini dan sahih, "Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyama lahu." Orang yang nggak berniat di malam harinya puasa, maka tidak ada puasa baginya Ramadan. Tidak sah. Jelas Pak? Harus niat supaya membedakan mana itu puasa wajib dan puasa sunnah. Tata caranya diberikan keleluasaan, varian-varian panjenengan diberikan pilihan. Tak boleh kita memaksa. Yang kedua, rukun persiapan ilmu tentang Ramadan ini. Persiapan ilmu adalah berkaitan tentang rukunnya. Yang kedua adalah al-imsaku minal akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Mengekang, menahan diri kita dari apa yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, dan hal-hal yang lainnya, beribadah suami istri bersenggama, berhubungan badan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Imsak. Pengertian imsak ini menahan diri, bukan imsak yang dibagi itu lembaran, itu jadwal imsakiyah. Saya tanya Pak, jujur kita, jujur, jawab dengan jujur. Apakah jadwal imsakiyah yang kita dapat sebentar lagi? Ketika ada imsak jam sekian. Saya mau tanya panjenengan, jawab dengan berdasarkan ilmu. Apakah itu sudah masuk subuh atau belum? Saya tanya. Imsak itu sudah masuk subuh belum? Berbeda dengan saya dulu ketika puasa di kampung, belum tahu kami keluarga. Asal di masjid diumumkan imsak, udah lemes semua keluarga. Tidak mau pegangin minum. Padahal itu masih ada jejak 3 menit. Itu masih dibolehkan. Apa dasar Qurannya? Bukan nanti surat 2. Surat 2 83, 84, 85, 186. Surat 2 186 surah Al-Baqarah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Al-ayat. Makan dan minumlah kamu sehingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam. Benang putih itulah fazar sodik azan subuh. Imsak itu masih fazar kazib. Kalau ada ilmunya berpuasa itu enak. Karena apa Pak? Nanti arahnya itu, bahasa Jawanya jeluntrungi, arahnya itu
kita meninggalkan satu kesunahan amalan favorit Rasul, yaitu beliau tidak pernah meninggalkan sahur. Apa? Makan sahur. Sahur itu Pak bukan harus dengan rendang satu nampan, ikan pindang satu lepek, nasi satu bakul. Sahur itu bisa teh manis satu gelas, ya, kurma 3 butir, roti 2 keping, cukup. Nggak harus makan nasi Pak. Minum sebelum azan subuh. Begitu azan subuh stop. Saya tidak menyalahkan istihad inovasi para ulama Asia Tenggara yang membuat preventif jaga-jaga waktu imsakiyah. Bagus sekali. Tapi bagi kita yang tahu ilmunya bahwa itu belum subuh. Mengapa kemudian saya angan-angan ada jadwal imsakiyah khusus di Asia Tenggara? Kalau Bapak datang ke Madinah, ke Mekah, pusat Islam di sana Al-Azhar, sudah ada istilah jadwal imsakiyah. Setelah saya angan-angan, oh, bagus juga memang ulama-ulama itu. Ya, kita tidak mencela, menghargai ijtihad, inovasi, tenaga, pikiran yang mereka lakukan itu. Bagus. Oh, imsak sebelum subuh sekian. Kemudian saya angan-angan Pak, kenapa di Indonesia itu sangat berlaku? Karena mayoritas kita masih ahlu hisab, tukang mudun, merokok. Jadi kalau habis sahur masih banyak bapak-bapak yang merokok. Kalau nggak dibuat jadwal imsakiyah itu nanti kedandakan bahasa Jawa. Begitu aja, terkejut dia, itu apinya masuk ke mulut lagi. Maka dibuat itu imsakiyah. Nah, ini anekdot dikit. Untuk juga jaga-jaga. Ada Pak 3 menit loh Pak. Itu kalau kita minum teh masih bisa segelas Pak. Kurma itu masih 3 butir. Karena Rasulullah mengatakan, ini persiapan ilmu, tasaharu fa inna fi sahuri baron. Makan sahur kalian. Tengok, Rasulullah tidak pernah meninggalkan makan sahur. Karena di makan sahur itu terdapat keberkahan yang Allah turunkan. Pertama Pak, apa keberkahan makna dari hadis itu? Orang yang sahur Bapak-bapak, ketika kita profesi bekerja begini, siang harinya lebih giat ketimbang yang nggak sahur. Saya tanya, orang yang sahur minum air dengan yang nggak sahur, nggak minum air, mana lebih merasakan yang haus ketika siang? Yang tidak minum air sahur, atau yang nggak sahur makan apa-apa, ketimbang dengan yang sahur makan apa-apa, itu lebih kuat. Tengok, itu berkah yang pertama. Berkah yang kedua adalah makan sahur ini bisa ibu-ibu yang di belakang kita, bapak-bapak yang depan ini mengumpulkan anggota keluarga. Allahu Akbar. Teringat ketika dulu kita kanak-kanak dibangunkan ayah mama, bangun nak, ikut sahur sama mama ayah. Anggota keluarga itu bisa berkumpul Pak, subhanallah, makan bersama. Itu berkah, bagian dari keberkahan. Di kota besar kayak bapak ibu kita tinggal ini susah untuk bisa makan berjamaah kadang-kadang dengan keluarga. Benar atau benar? Berangkat masih pagi, kadang-kadang pulang sore. Tengok, begitu kita sahur, kita bangunkan semua. Jadi jelas persiapan Rasul itu melakukan persiapan ilmu dengan sahabatnya. Ibadah itu harus dengan ilmu. Rukunnya sudah tadi. Kemudian amalan favorit sunnah Rasul yang pertama adalah sunnah-sunnahnya puasa itu adalah sahur. Dan diakhirkan waktunya Pak. Ini dia. Kalau ada ilmunya nggak mungkin kita sahur nanti jam 1 malam, jam 2 habis sahur kemudian tidak ada apa-apa, tidur sampai subuh jam 7 kesiangan. Ini tidak ada ilmunya, tidak ada persiapan. Sahur itu mepet sekali dengan subuh. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Zaid bin Sabit, sekretaris penulis wahyu. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah." Qultu, "Kam kana qadru bainihima?" Qala, "50 ayat." Satu saat kata Zaid bin Sabit, aku sahur bersama sahabat lain bersama Rasul. Setelah sahur itu kami sholat subuh. Setelah usai sholat subuh aku bertanya, qultu, aku berkata, kam kana qadru bainihima? Ya Rasul, berapa batas interval waktu jarak antara kita makan sahur kemudian kita sholat subuh tadi? Mepet sekali, sunnah. Rasul mengatakan qadra 50 ayat. Kalau kau baca Quran, Zaid bin Sabit bisa sekitar 50 ayat. 50 ayat itu Pak, kalau bacaan yang sudah
standar kayak panjenengan itu ondak sampai 10 menit. 7-8 menit. Itu 50 ayat. Kurang lebih kalau satu lembar Quran standar kita itu 9 ayat. Berarti berapa lembar? Satu halaman wajah itu 9 ayat. Berarti bolak-balik 18 ayat. Berapa halaman cuma? Berapa halaman? 3. Karena satu wajah itu 9 ayat, Pak. Tes. Berarti kalau bolak-balik 18. Bagian finance, accounting. Berarti kalau 50 bagi itu tadi satu lembar 18, 36. Sekitar 3 lembar setengah. Mepet sekali. Baru Rasul kemudian sholat subuh. Kalau ada ilmunya enak. Kenapa, Pak? Supaya kuat ketika siang. Allah. Sebaliknya amalan favorit Rasulullah, persiapan kita tentang ilmu yang diajarkan Rasul, sebaliknya kalau berbuka itu disegerakan. Ta'jilul fitri. Kalau tadi ta'khirus sahur, ya, akalatus sahur wa ta'khiruhu, santap sahur dan mengakhirkan waktunya. Sebaliknya, antonim ta'jilul iftar, mendahulukan berbuka. Idza hana waktuhu, kalau sudah tiba waktunya. Jangan sementang belum koma itu, belum titik. Oh, mendahulukan buka. Mau jam 4 kumpul kabeh nang masjid. Karena ada sunnahnya mendahulukan. Kalau sudah masuk waktunya, tak boleh ditunda-tunda, diendende. Bosok Jawa ini boten prayuga. Tak boleh. Ini ada orang baru tobat, Muslim ya. Anak-anak umur 40 tahun, udah 40 tahun nggak pernah puasa. Begitu anak-anak ini umur 41 tahun puasa, Pak. Dengar dan dia kenal Islam. Bilang dia, saya puasa tahun ini mudah-mudahan kuat. Saya berazam karena udah 40 tahun saya nggak puasa. Saya berazam nanti saya berbukanya habis sholat witir aja tiap hari sebulan. Habis sholat witir baru buka. Ini tidak dapat sunnah. Ditambah lagi dipercepat kalau sudah waktunya. Inilah pola hidup sehat bersama Rasul, persiapan ilmu kita ketika Ramadan. Rasul itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, yuftiru qabla an yusalliyah. Fa kana yuftiru ala rutabat, fa in lam takun ala rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun ala tamarat hasawatin mimma. Hadis Bukhari Muslim. Adalah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu berbuka sebelum sholat maghrib. Tengok, sebelum sholat maghrib. Jadi buka dulu baru sholat. Apa yang beliau lakukan? Ini mengajarkan kita bapak-bapak sehat sebulan bersama Nabi di Ramadan. Beliau buka dengan rutop. Rutop itu adalah kurma mengkal yang warnanya krem. Nah, kayak bapak yang ini agak-agak krem bajunya. Yang nyadap krenyes. Ada di tempat-tempat tertentu Tanah Abang ada, cuma lebih mahal dikit. Itu luar biasa, Pak. Zat yang terkandung di kurma mengkal itu luar biasa. Membangkitkan kembali tenaga kita yang sudah hilang 12 jam, dikembalikan lagi. Ketika itu kita kemudian sholat tarawih, beribadah, baca Quran, kuat kita. Kalau tidak ada rutop itu kurma mengkal, kurma nyadap bahasa Jawanya. Rasul bagi yang takun ada rutobat fa'ala tamarat. Rasulullah lakukan untuk mengambil favorit amal beliau, sunnah beliau, makan dengan buka dengan tamarat, kurma matang, Tanah Abang banyak. Kalau tidak ada Rasulullah hasawatin mimma, minum beberapa teguk air baru sholat. Hadis ini kemudian kita telaah, kita buktikan secara empiris. Apa yang keluar dari lisan Rasul 1435 tahun yang lalu pasti mengandung maslahat, manfaat. Bisa dibuktikan secara empiris dunia medis. Kurma itu luar biasa, mengandung zat yang luar biasa. Yang Allah sebutkan di antara wattini wazaitun warumman, di antaranya lagi adalah rutop kurma dalam Quran surah 19 surah Maryam. Ketika Siti Maryam, ibunda Maryam mengandung Nabi Isa, tengok sedikit bagaimana tenaga orang yang mau melahirkan. Allah kan berfirman dalam surah 19 itu surah Maryam sebelum surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Maryam berkata ketika sudah mau melahirkan itu, waduh sakitnya minta ampun, dia berkata sampai aduhai, kalau saja mati ajalah saya. Qalat ya laitani, duhai seandainya saya mittu qabla hadza, mati sebelum melahirkan ini.
Wa kuntu nasyan mansiya, aku lupakan ini semua. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Ada malaikat yang memanggil Maryam, tidak usah kau takut, bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah telah memberikan air mengalir dari bawahmu ini, dari tanah. Ketika Maryam itu bersandar di pohon kurma, itu ada parit pematang yang mengeluarkan air. Baru ayat selanjutnya, tengok ini Pak, ini mukjizat Quran, dibuktikan secara empiris. Allahu Akbar. Wa huzzi ilayki bidid'in nakhlati, tengok, tusaqit alayki rutban janiyya fakuli washrabi. Apa kata Allah tadi? Wa huzzi, goyang itu pohon kurma tuh Maryam. Nabi Isa berarti lahir bukan di kandang domba, atau Nabi Isa nggak mungkin lahir di bulan Desember. Yang lahir Desember adalah goa matahari, ya, dewa matahari. Dalam bangsa Romawi, orang Timur. Ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa, atau dalam bahasa Ibrani Yesus, bukan di musim dingin, karena kurma itu berbuah di musim Desember, bukan musim panas. Tengoklah itu, analisa Quran luar biasa, membuat akal ini cerah. Saya mau sampai kepada poin tadi, goyang itu Maryam pohon kurma itu akan menjatuhkan buah-buahnya yang mengkan. Pakuli, makan itu buah. Washrobi, minum tadi dengan air tadi. Ternyata kurma, begitu kita buka, tengok persiapan ilmu. Kurma dan air itu mudah dicerna dan membangkitkan tenaga kita yang luar biasa. Cuma kalau Bapak buka langsung dengan es gelondongan batu, insya Allah seger 2 menit, habis itu sentrap-sentrup 1 minggu, es cendol dawet jepara keluar, radang 2 hari, mau sholat tarawih sudah lemes. Begitu imam baca 3 ayat surah Al-Baqarah, tengah-tengah wis gerak-gerak, nggak ada tenaga. Tengok, sehat bersama Nabi, pelajaran ilmu. Sedikit sharing saya, mohon maaf, dengan keluarga saya jus itu kurma. Saya persiapkan, ambil 9 butir, tergantung porsi berapa, 13 butir. Saya ambil itu biji, gantian saya dengan istri. Saya kasih madu, saya kasih kadang minyak zaitun campur, saya racik. Tambah saya habas sauda jinten hitam. Saya racik, saya ambil air hangat putih, nggak saya pakai es. Saya kasih madu, saya colok di blender, sudah. Colok, udah sidangkan itu kita buka, baca doa, kita buka Allahu Akbar, Subhanallah. Itu yang pertama kali. Sunnah amalan favorit Rasul. Apapun yang diajarkan Rasul itu mengandung masalah. Tapi kalau Bapak langsung es dawet, es batu gelondongan, apalagi esnya dari air yang mentah, insya Allah 3 hari insya Allah. Radang, sentrap-sentrap insya Allah. Karena tidak ada persiapan ilmu. Yang selanjutnya, saudara-saudaraku, bapak-bapak, persiapan ilmu ini ya meliputi yang selanjutnya. Setelah kita sahur, kemudian bukanya, waktu sahur diakhirkan bukanya bagaimana. Amalan favorit Rasulullah, persiapan ilmu kita adalah melakukan sholat tarawih. Walaupun Rasulullah dalam riwayat hanya 3 malam melakukan sholat tarawih, tapi Rasulullah tidak mewajibkan dan menganjurkan itu sebagai amal sunnah. Bagaimana mungkin kalau orang jiwanya, maka dari sini kita langsung loncat ke sini. Bagaimana mungkin orang kalau nggak persiapan ilmu, nggak persiapan fisik, mau mana mungkin dia mau bisa sholat panjang tarawih? Benar? Yang ada mulai hari imamnya panjang tenang korek, orang bisa udah pipas, pelunyat keluar dulu dari masjid. Besok saya mau kerja kok, ada target. Tahu pelunyat bahasa Jawanya, lebih pas, lebih sudah. Ambil bantal tidur dulu. Besok saya mau kerja, nggak ada dia greget. Target itu nggak ada. Udah saya bacakan tadi. Buah dari target puasa itu Allah janjikan luar biasa banyak ayat-ayat. Ending ayatnya kan surat 2183 la'allakum dengan tatakun itu Allah janji bla 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 banyak sekali tadi. Dipermudah urusan hidupnya, diberi rezeki yang tidak diduga-duga, Allahu Akbar. Diberikan pembeda, bisa membedakan antara yang hak, yang batil. Ketika nanti nyoblos tahu dia, ada deteksi. Tengok, bukan kampanye. Ramadan ini tengok, mana yang cocok. Loh, saya berdasarkan ayat.
ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Surat 9 ayat 29. Surat 8, mohon maaf, surat 8 ayat 29 Al-Anfal. Target dari puasa itu kan la'allakum tattaqun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut menjadi orang yang takut kepada Allah, yang takwa, kemudian ada diberikan jalan-jalan keluar oleh Allah. Bonus. Surat 65, buka Pak. 65 At-Tolak ayat 2 sampai 4. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang takut kepada Allah, melalui target puasa itu Allah berikan jalan keluar bagi hidupnya. Allah. Semua kita tidak ada masalah. Benar atau benar? Tetapi ketika masalah itu kita hadapi, Allah kemudian turunkan maunah pertolongan, menjadi tenang, menjadi gampang. Wa yarzuqhu, ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia anugerah yang tidak dikira-kira. Rezeki pas-pasan kalau dia berbentuk harta. Pas mau umroh, pas ada duit. Allah. Pas mau nyekolahkan anak kuliah di luar kota, pas ada duit. Rezeki pas-pasan. Pas mau rehab rumah, pas ada duit. Pas sakit, pas ada duit. Pas mau beli kendaraan nyicil, pas ada duit. Itu rezeki yang berbentuk materi. Rezeki yang berbentuk tidak materi, anak-anaknya soleh, tenang dia beribadah, Allahu Akbar, sehat walafiat, itu bentuk rezeki. Ayat keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takut kepada Allah, bertakwa dengan puasa itu, Allah berikan, yaj'al, Allah jadikan lahu kepada orang itu min amri, semua urusannya yusra, mudah, tidak ada masalah, enggak sampai stres. Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Sutris. Orang beriman stres, Allah, enggak punya Quran dia, mudah. Baru surat 28 ayat 29-nya, natijah, alurnya dari belakang ke depan, berarti ini targetnya takwa. Takwa itu ada hasil-hasilnya adalah ya ayyuhallazina amanu, jika engkau orang-orang yang beriman, tattaqullaha, takut bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, Allah jadikan bagi kamu furqana, pembeda. Nah, ini agak dikit mau nyoblos nanti. Nah, mana ini cocok? Bila perlu istikharah. Saya nggak boleh menyebutkan nama itu. Saya bisa dipenjara Polda nanti. Karena ada usaha-usaha, konon kabarnya sudah dilaporkan oleh tim sukses salah seorang dari mereka di Bandung, udah mau didelik. Nggak boleh saya. Kemana-mana pun nggak saya sebutkan. Kata Rasul, minta fatwa kepada hatimu. Iya kan? Istabti qalbak. Mana yang cocok? Orang yang takut ke agama, ke Allah, mata hatinya tajam. Bukan hanya matanya yang melotot, basirah tajam. Antara dua ini mana yang timbangannya lebih banyak madaratnya, mana yang lebih banyak maslahatnya untuk umat? Bismillah, coblos. Ya ja'alakum furqana. Furqan, pembeda. Ini putih, ini hitam, ini hak, ini batin. Jadi mata hati yang berperang, ya, tajam dia memandang, menganalisa sesuatu. Bukan hanya casing, tahu casing? Tampilan luar, bukan hanya itu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan. Siapa yang enggak ada dosa kita Pak hidup ini? Benar atau benar? Siapa yang enggak ada dosa, tunjuk tangan Pak. Yang enggak ada salah, tunjuk tangan panjenengan. Kita semua berdosa Pak, bergelimpangan. Maka Allah sediakan itu luar biasa, target 18 atau 19 hari lagi, ya Allah, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan mal. Ya, amalan favorit selanjutnya persiapan ilmu, baca Quran Pak, sedekah, baca Quran, sholat tarawih, kalau ada duit umroh, kalau ada duit sesekali target nanti. Kalau nggak bisa tahun ini, umroh Ramadan tahun depan. Udah nabung, nyelengi, timbang gaya itu mudut, ngomong saja nih mudut, tabung. Kalau saya tanya panjenengan ada yang rokok sejak kuliah ke SMA, berapa kali panjenengan dengan SMA atau kuliah dulu sampai sekarang merokok? Betapa banyak itu duit dikumpul, berapa kali panjenengan bisa ke sana? Benar atau benar? Allah, entek Pak, entek. Allah, sayang. Persiapan harta itu apa Pak? Berbagi, memberikan orang untuk berbuka, mulia Pak. 700 kali lipat sampai unlimited, tidak terjangkau pahala di Ramadan. Allah, target budgeting. Ini amplop ini deh, untuk kita nanti sholat tarawih sama zuhur deh. Jangan diganggu-ganggu deh. Ini persiapan bekal kita kalau nanti Allah panggil deh. Berapa mau bapak targetkan ini untuk infak Ramadan? Di luar zakat yang wajib sedekah. Mau sekali kita sholat zuhur 20, 10, silahkan. Tergantung kemampuan. Tapi
di amplop itu infak tarawih dan zuhur Ramadan. Tulis, jangan diambil-ambil deh, hilang ke istrinya. Kalau istrinya pelit, ingati bapak. Kalau ibu-ibu suaminya yang pelit, ibu ingati suaminya. Nah, supaya seimbang itu keluarga. Ramadan dilipatkan 700 kali lipat minimal kebaikan. Allahu Akbar. Kalau yang dimasukkan 5.000, bapak ada duit 20.000, 10.000 satu lembar, 5.000 dua lembar. Yang dimasukkan 5.000, berapa sisa? Berapa? 5.000 kali 700. Berapa itu? 350.000. Ada enggak bank syariah yang membagikan bagi hasil atau konvensional riba sejauh itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan harta. Siapa yang memberikan orang berbuka puasa dapat pahala seperti orang berpuasa tanpa dikurangi puasa. Pertanyaan, gimana dia mau bisa berbagi kalau tidak ada persiapan duit tadi? Mustahil. Apa persiapan mulai sekarang? Budgeting tadi penting Pak, di amplop set tidak perlu ditukari recehan. Kalau mau 20 atau 10, 5.000 tergantung, 50 tergantung berapa set target yang terbaik. Yang terakhir persiapan fisik supaya begitu Ramadan tidak sakit. Sakit takdir Allah benar, tetapi sehat itu adalah ikhtiar dari manusia. Rasulullah nggak pernah sakit. Rasulullah sakit itu terbukti dalam sirah ketika Rasulullah dihadiahi iga daging domba oleh wanita Yahudi yang disusupkan racun. Mulailah Rasulullah fisiknya lemah. Sebelum itu Rasulullah tidak pernah merasakan sakit. Oleh karenanya sangat nikmat kalau kita bisa puasa 1 bulan penuh tanpa ada yang bolong untuk menghormati karomah kemuliaan Ramadan itu. Waktu juga bapak-bapak, ibu-ibu kita bahas ini yang membatasi kita. Mohon maaf jam 1 kurang 5 menit. Ini dicatat secara global persiapan hati kita, persiapan ilmu. Saya sarankan beli buku nanti tentang fikih puasa. Kalau tidak fikih puasa, fikih sunnah sekalian pelompet. Yang ketiga persiapan harta kita, yang keempat persiapan fisik. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ya. Semoga Allah memberikan berkah panjang umur pada kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih saudara-saudara, Bapak-bapak. Mohon maaf lahir batin bila ada hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.